yang lu dapatkan itu kadarnya segitu emang nggak salah. Oke. Begitu. Nah, ini aku harus hati-hati menjawabnya karena orang Indonesia balik lagi. Banyak yang malas gara-gara jawaban yang salah. Karena itulah ketika dikatakan itu sudah memang takdirnya Allah, sudah dikodarkan segitu bagi kamu. Akhirnya dia merasa tidak perlu lagi mengeluarkan yang lebih banyak lagi. Nah, jadi aku harus hati-hati menjawabnya. Aku jawab begini. Pertama, yang membuat stres itu bukan apa yang Allah kadarkan kepada kita. Tapi membuat kita stres adalah tujuan yang salah. Tujuan, contoh kayak gini deh. Kalau ada orang berpikiran bahwasanya ketika dia kerja itu untuk nyari uang, maka dia akan kecewa ketika yang dia dapatkan tidak sama seperti yang dia harapkan. Betul. Nah, maka tujuan dia adalah uang. Padahal pertanyaannya, bagaimana Allah menganggap kerja? Allah nggak bilang kerja itu untuk cari duit. Tapi kerja bagi Allah adalah untuk bersyukur. Makanya Allah bilang begini dalam Al-Quran. I'malu ala Dauda syukron wa qalilan min ibadiya syakur. Bekerjalah wahai Daud agar engkau bersyukur. Dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Pertanyaannya, Daud ini siapa? Daud ini raja. Dia punya seluruh kerajaan tuh punya dia semua. Seluruh, nggak sebatas Solo doang nih. Semuanya nih. Gitu kan ya. Jadi semuanya tuh punya dia. Dia nggak kerja mas, nggak apa-apa mas. Dia nggak kerja, tapi Allah bilang kerja supaya itu tanda syukurmu. Karena kalau kamu sudah dikasih tangan, sudah dikasih otak, sudah dikasih segala macam, kamu nggak memanfaatkan, berarti kamu nggak bersyukur. Berarti kerjamu untuk bersyukur. Berarti kerja bukan untuk nyari rezeki. Berarti kerja untuk bersyukur. Pertanyaannya, kalau gitu rezeki dapat dari mana? Rezeki dapat dari Allah. Dan tidak ada hubungannya dengan kerja. Karena kalau ada hubungan antara kerja dengan rezeki, maka orang yang kerja lebih besar, atau lebih berat, atau lebih keras, atau lebih lama, akan dapat rezeki lebih banyak. Itu kan kausalitasnya begitu kan ya. Nah, karena itu dia kecewa tuh. Karena dia pikir kausalitas kerja adalah rezeki. Padahal rezeki itu sudah dari dulu begitu. Problemnya adalah aku juga nggak mau orang sampai malas. Karena orang malas akan mengatakan bahwasanya ya memang sudah segini padahal dia bisa lebih. Maka orang Islam pertama dia nggak ngaitin antara kerja sama rezeki karena rezeki datang Allah maka dia akan bersyukur sebanyak-banyaknya. Karena dia tahu dia bersyukur sebanyak-banyaknya maka dia akan dapat apa yang diinginkan dari kerja itu. Yaitu adalah kebaikan yang Allah kasih kepada dia melalui syukurnya dia. Sementara rezeki dia sudah tahu Allah tidak akan mungkin matiin dia kecuali rezekinya udah selesai. Jadi nggak ada hubungannya. Jadi jangan disambungin. Kalau disambungin orang, cuma segini dapatnya sedih. Atau cuma segini ya udah terima aja. Itu juga nggak benar juga. Tapi beda mas. Dari begitu banyak episode Ustaz, yang ini paling bikin kepala saya pusing nih Ustaz. Iya. Karena di kepala saya ingin, ini salah tujuan nih. Saya stres, saya pusing gara-gara salah tujuan. Saya sambil mendengarkan Ustaz menjelaskan itu berusaha untuk mencari contohnya dengan kejadian-kejadian di keseharian. Gitu. Oke. Kayak misalnya tadi kita udah sempat contohkan, gue nggak perlu kerja keras karena rezeki udah ditentukan. Dan emang bakal segitu-segitu aja rezeki gue. Iya. Duh ini karena gini ya. Oke. Kayaknya, mungkin saya salah nangkap, tapi kayaknya beriman kepada qada itu untuk membuat kita tidak stres atas apa yang diberikan dan apa yang tidak diberikan. Beriman kepada qadar itu supaya kita tidak stres atas kadar yang diberikan kepada kita. Itu bisa. Iya kan? Tapi tidak juga menjadikan kita jadi malas.